Pesanan makananku sudah sampai. Aku buka pintu. Pesanan makananmu sudah sampai. Ah, Kamu berani melacakku? aku tidak punya istri. Kok kamu di sini? Wah, Dui kebetulan banget ya. Nggak nyangka tukang antar makanannya adalah suamimu yang nggak berguna. Dui ini sebenarnya apa sih? Apa perlu aku jelasin sama kamu? Pulang sana, jangan bikin malu di sini. Nggak ngerti ya. Istrimu sekarang milikku. Zeng Dui ini beneran. Beneran atau enggak? Perlu aku jelasin sama kamu? Bilang aja aku datang buat ngobrol bisnis sama dia. Kamu percaya? Zeng Dui. Kamu pikir aku bodoh ya? Siapa yang ngobrol bisnis? Di dalam hotel. Cara kerjasamaku ini, bilang ke kamu juga nggak ngerti. Zeng Dui ya. Aku udah kerja keras buat keluarga Zeng bertahun-tahun. Kamu malah selingkuh sama aku. Kamu itu apa sih? Kamu pantas aku kasih tahu. Sebaiknya kamu baik-baik sama aku. Kalau nggak aku kasih kamu nilai jelek. Sikap. Ini sikapku buat kalian berdua. Zeng Dui kita berdua. Cerai. Kamu berani ancam aku cerai ya cerai. Mulai hari ini kamu minggat dari keluarga Zeng. Minggat kamu minggat. Zeng Dui. Zeng Dui kamu nggak punya hati. Jangan salahin aku kalau aku nggak baik. Yang Master Yo, kamu datang ada perlu apa? Kamu harusnya tahu. Aku udah jadi menantu keluarga Zeng 3 tahun tapi. Nggak nyangka keluarga Zeng keterlaluan banget. Yang Master, dulu waktu ayah suruh kamu urus bisnis keluarga Yo, kamu nggak dengar malah sembunyikan jati diri. Jadi menantu keluarga Zeng malah jadi tukang antar makanan. Yang Master, Anda pasti menderita ya. Sekarang saya akan telepon orang untuk menghajar mereka. Ah, jangan buru-buru. Penderitaan yang saya alami selama 3 tahun ini, saya akan membuat mereka perlahan-lahan membayarnya. Lalu apa rencana yang Master? Dui, kenapa kamu datang? Kami sedang membicarakan tender dengan bos Yang. Adik tidak apa-apa, kemarilah keponakan sayang. Aduh, panas sekali. Zeng Dui ini benar-benar. Bos Yang, mari makan di sini. Kemudian kita bisa membicarakan detail kerjasamanya. Sudah hampir waktu makan siang. Yoimo si sampah itu kenapa belum datang? Dia mungkin sedang mengantar pesanan. Mengantar pesanan memalukan sekali. Suatu kali saya bertemu dia saat mengendarai Ferrari. Saya malu mengatakan dia adalah keluarga kami. Segera panggil dia kembali untuk bertemu saya. Tidak tahu aturan, aduh tante. Jangan panggil dia lagi pula, kami akan bercerai. Apa bercerai? Sudah saya setujui. Tante, bukan saya yang melawan keinginan kakek. Tapi dia yang terlalu berlebihan. Tolong bela saya tante.
Apa yang terjadi? Apakah putri keluarga kami harus menderita di tangan si sampah itu? Dia selingkuh, dia punya wanita lain. Bajingan ini, selama 3 tahun ini dia enak-enak di keluarga kami. Dia berani selingkuh di luar. Ngomong-ngomong Dui, bukankah kamu dijuluki wanita tercantik di Tongcheng? Bagaimana si sampah ini berani punya wanita lain? Tante, bukankah pria memang begitu? Suka yang baru, bosan yang lama. Mungkin dia sudah bosan dengan saya. Dui bukan maksudku sebagai sepupu. Kalian ini, sudah menikah 3 tahun, kamu tidak membiarkannya menyentuhmu. Dia juga pria, siapa yang tahan dengan itu? Zeng Peng, ini bukan urusanmu. Tante, tolong bela saya. Zeng Peng, perkataanmu salah. Siapa Dui ini? Siapa si sampah itu? Dia tidak pantas, bahkan jika Dui tidak membiarkannya menyentuh. Dia juga seharusnya tidak mencari wanita di luar. Zeng Peng, kamu pergi dan cari si sampah itu untukku. Aku akan menggunakan hukum keluarga. Tidak perlu mencari lagi, aku sudah kembali sendiri. Hari ini aku akan di depan semua orang. Bercerai dengan Zeng Dui. Yoimo, kamu masih berani datang. Kamu makan minum gratis di keluarga kami, masih berani selingkuh. Hari ini aku akan menjalankan hukum keluarga di depan semua orang. Binatang cepat berlutut. Kenapa aku harus berlutut? 3 tahun lalu kamu menjadi menantu keluarga Zeng. Kamu sendiri yang berjanji. Jika kamu melakukan hal yang merugikan keluarga Zeng, kamu harus menerima hukuman. Apa kamu tidak menepati janji? Tentu saja aku menepati janji. Tapi aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan keluarga Zeng. Apa kamu masih keras kepala? Pukul dia 10 kali. Kakak, ini kesalahanku dalam mendidik. Biarkan aku yang menghukumnya. Ibu, biar aku saja. Selama ini aku yang memukulnya. Zeng Dui, sebenarnya kamu yang selingkuh duluan. Sekarang malah ingin menuduhku ingin memukul wajahku. Istri yang baik, kamu benar-benar istriku yang baik. Tante, urusan memukul orang. Aku yang paling ahli. Aku yang akan melakukannya. Aduh, kamu si sampah ini masih berani melawan. Kamu Yoimo masih berani tidak mengalah. Kalian benar-benar keterlaluan. 3 tahun ini aku tidak pernah punya niat jahat terhadap keluarga Zeng. Yang selingkuh adalah dia. Kemarin dia pergi ke kamar dengan Liu Defei. Kebetulan aku melihatnya. Jika kamu tidak percaya, cek saja catatan kamarnya. Dui, sebenarnya apa yang terjadi? Selingkuh dalam pernikahan tidak baik. Liu Defei, apakah itu anak sulung keluarga Liu? Tante, kemarin aku pergi menemui Liu Defei untuk urusan bisnis. Keluarga Zeng, baru-baru ini tender, aku pergi untuk urusan tender. Bisnis kok sampai harus ke kamar. Bisnis kamu sampai keranjang. Kamu pikir semua yang di sini bodoh. Keluarga Zeng memang keluarga Zeng. Tender saja bisa seramai ini. Sepertinya aku datang terlambat. Anak muda Liu, akhirnya kamu datang. Mereka bilang kita berdua mencuri. Cepat bilang pada mereka kita cuma ngobrolin bisnis. Aku sama TY. Kemarin di kamar ngobrolin bisnis lain. Iya, Yoimo, kamu bilang aku dan Tuan Liu selingkuh di kamar. Kamu punya bukti? Buktinya aku lihat sendiri. Mau bukti apa lagi? Memaksa kamu Yoimo, menggoda aku tahu. Tandali. Kamu fitnah aku. Karena kemarin pesanan makananku kamu yang antar. Aku kasih tahu kalian. Dia rusak pesanan makananku kemarin. Aku kasih dia ulasan buruk. Jadi dia dendam. Kebetulan bos yang ada di sini, kalau tidak percaya. Tolong cek. Ya bos yang tolong cek. Bisa dicek, aku langsung kasih. Lihat sama persis, seperti kata Tuan Liu. Ternyata ulasan buruk alasannya. Sikapnya buruk, makanan dilempar ke lantai. Ternyata sama persis, seperti kata Tuan Liu. Yoimo. Istrimu keterlaluan, kamu fitnah istrimu sendiri keterlaluan. Zeng Dui, kenapa aku lempar makanan ke lantai? Kamu tidak tahu? Itu juga kesalahanmu dalam bekerja. Kamu salahkan siapa?
Kamu. Kamu apa kamu? Kamu sampah benar-benar tidak tahu terima kasih. Aku kasih tahu ya. Dia sendiri salah kerja malah nyalahin istrinya. Baik, kita kesampingkan dulu masalah ini. Kamu bilang aku selingkuh, kamu punya bukti apa? Tidak ada sudah-sudah. Karena kalian tidak punya bukti, mari kita lupakan saja. Dui-dui duduk lama. Bantu aku bangun jalan-jalan. Bibi, masalah ini tidak mungkin dilupakan begitu saja. Jangan pergi, ya ini tidak bisa dilupakan. Zeng Dui-Dui, aku mau cerai sama kamu. Baik. Yoimo, keluarga Zeng seharusnya tidak menerima sampah sepertimu. Sampai sekarang kamu tidak bisa diatur. Jangan salahkan aku tidak ingat kebaikanmu. Kamu kalian. Keluarkan Yoimo dari keluarga Zeng. Jusir keluar. Kakak kamu seharusnya sudah bertindak sejak lama. Kita semua tahu Dui-Dui. Dia adalah wanita tercantik di Tongcheng. Kamu si sampah tidak pantas untuknya. Kamu si pecundang sama sekali tidak pantas untuknya. Selamat, Dui-Dui akhirnya bisa lepas dari sampah ini. Cari yang sepadan. Benar sekali. Terima kasih semuanya. Ngomong-ngomong, aku punya kabar untuk kalian. Aku beritahu ya. Dui-Dui dan sampah itu tidur terpisah. Dia bahkan belum pernah menyentuh Dui-Dui. Dui-Dui kita masih perawan loh. Wah. Kenapa kamu bilang ini di depan banyak orang? Aku malu. Selamat ya Zeng Dui-Dui. Akhirnya kamu bisa cari yang kaya. Anak orang kaya. Sekarang kamu bisa berlutut dan memohon padaku. Siapa tahu aku bisa minta ampun ke tante. Biar kamu tetap di keluarga Zeng sebagai menantu. Masih mau aku minta? Kamu tidak pantas. Ini terakhir kali aku membiarkan kamu memukulku. Wah, lihat dia masih tersenyum. Kita tidak bisa memaafkannya begitu saja. Benar, harus diberi pelajaran. Benar-benar hahaha. Tenang, keluarga Zeng tidak mudah ditindas. Hari ini semua orang melihat. Sampah ini makan minum sendiri di rumah kita. Dia tidak tahu berterima kasih, salah paham pada keponakan kami. Melawan orang tua tidak bisa diatur. Kalau hari ini aku melepaskannya, malu keluarga Zeng di mana? Semua yang hadir, ada yang bisa membantu menghadapi sampah ini. Aku ingin lihat apa yang akan kalian lakukan hari ini. Wah, Bos Yang. Dui-Dui apa ini? Lihatlah Yoimo memperlakukan aku seperti ini. Aku wanita lemah, kamu tidak membelaku. Baik-baik, aku yang urus. Yoimo sudah aku pecat. Apa maksudmu? Bos yang adalah bos perusahaan delivery kamu. Kamu dipecat. Cepat lepas baju itu dan kembalikan ke Bos Yang. Kamu kalian, kamu apa kamu? Sekarang juga aku akan telepon Xiao Li dari Departemen HR. Xiao Li pecat Yoimo ini. Hei Yoimo. Kamu kenapa sampai bikin bos yang marah, kamu dipecat? Baik, kalian memang kejam. Berhenti, kamu mau pergi begitu saja. Baju dan mobil yang kamu pakai. Dan kunci mobil itu milik perusahaan kita. Hari ini kamu harus tinggalkan semuanya baru boleh pergi. Benar, bos yang adalah bos perusahaan kalian. Cepat lepas bajunya dan kembalikan padanya. Lihat apa lihat? Cepat lepaskan untukku.
Tidak mau lepas ya baik. Aku sendiri yang akan bantu kamu lepas kenapa? Lepas untuk apa? Celana juga sekalian copot saja. Ya celana juga copot. Malu sekali celana juga copot-copot. Celana juga lepas. Lihat ada celana dalam perusahaan kita tidak? Celana dalam juga pakai punya orang. Lucu sekali cepat lepas-lepas. Lepas cepat lepas cepat lepas. Mau aku bantu tidak bos yang? Celana itu sudahlah berikan saja padanya. Baiklah celana itu kuberikan padamu. Baju ini juga kuberikan padamu. Seperti memberi pada pengemis. Kamu lihat diri kamu seperti apa berani juga hianat keluarga Zeng. Sekarang kamu bahkan tidak bisa jadi kurir lagi. Baik, aku tidak akan berurusan dengan kalian hari ini. Aku pergi. Bos yang kalau tidak salah ingat. Perusahaan kurir yang kamu wakili tahun ini akan habis kontraknya. Ah, urusanmu apa? Bukan urusanku tapi kamu ingat baik-baik. Setelah kontrak perusahaan kurir habis tahun ini, kamu jangan harap bisa jadi agen lagi. Yoimo. Aku beritahu kamu masih belum mengerti situasi. Bos besar perusahaan kurir itu temanku. Dulu aku selamatkan nyawanya dengan 500.000. Aku ulangi sekali lagi. Hak agen utama perusahaan kurir ini selamanya milikku. Aku beritahu kamu meskipun kamu keluarkan 5 juta. Agen perusahaan ini kamu tidak akan bisa dapatkan. Dasar sampah masih saja ngotot di sini. Yoimo, kamu memang bandel. Setiap orang di sini adalah tokoh penting di Tongcheng. Saya mohon kepada semua orang untuk memutus mata pencahariannya. Saya mewakili keluarga Liu mendukung Nyonya Zeng. Saya memiliki lebih dari 20 hotel. Saya berani menjamin. Tidak ada satupun yang berani mempekerjakannya termasuk saya. Saya adalah manajer Shen Feng dari grup Tongxin. Saya datang hari ini untuk berbicara dengan nenek. Saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Saya mendukung keluarga Zeng untuk memutus mata pencaharian Yoimo. Saya yakin dalam lingkaran saya, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakannya. Kamu bilang tadi kamu dari grup apa? Grup Tongxin kenapa? Grup Tongxin bukankah itu perusahaan saya? Apa yang kamu lakukan di sana cepat pergi. Bagus, sangat bagus. Satu grup hotel, satu perusahaan pengiriman makanan. Dan kamu seorang manajer. Kalian semua bersatu untuk memboikot saya ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua telah memberikan muka kepada Nenek Zeng. Hei Manajer-san, katanya grup Tongxin sekarang punya bos baru. Bos Yo, bisakah kamu memperkenalkan saya? Mudah-mudah. Itu teman baik saya. Sungguh menarik. Nyonya Zeng. Saya hari ini benar-benar tidak tahan melihat sampah ini. Saya baru saja membantu. Bibi, karena Yoimo sudah kita boikot. Maka perceraian kita bisa kita urus besok. Saya pikir tidak perlu menunggu besok, sekarang saja kita urus. Kalau tidak nanti kantor catatan sipil tutup. Baik, mari kita pergi. Hei nenek, hari sudah mulai gelap. Sudah waktunya makan malam. Ayo kita semua makan di restoran. Manajer Shen, kamu juga ikut ya? Baik Nyonya Zeng. Baik, hari ini tidak ada urusan saya lagi kan? Saya pergi dulu, tunggu. Yoimo, kamu bisa tinggal dan makan malam ini. Bibi kenapa diajak makan bersama kita? Dia tidak pantas makan bersama keluarga Zeng. Karena surat cerai belum selesai, dia masih keluarga Zeng. Aduh. Nenek Zeng memang terkenal sebagai orang baik hati di sekitar sini. Masuk akal. Baiklah sudah cukup. Jangan bicara lagi, semuanya pergi. Aku ingin melihat apa lagi trik kalian.
Yoimo, cepat makan. Makanan yang begitu mewah ini adalah yang terakhir. Mungkin saja nanti kamu bahkan tidak bisa makan roti kukus. Bagaimana mungkin dia tidak bisa makan roti kukus? Dia bisa mengemis. Benar kata Liu Xiao. Profesi mengemis sangat cocok untuknya. Kami semua mengizinkannya untuk mengemis. Hari ini Pak Yang harus berterima kasih. Sopan langsung suruh Yoimo lepas bajunya. Seperti melatih anjing, kamu hebat. Ayo minum. Terlalu sopan Zheng Xiao, seharusnya dari dulu. Kita harus merekamnya. Kalau tidak ada apa-apa bisa ditonton bersama. Juga bisa meredakan perasaan. Benar-benar seharusnya ini direkam. Ayo semua makan. Makan ini. Kamu lihat apa? Kamu berani melamar ke perusahaan pengiriman lagi? Aku patahkan kakimu. Makan lebih banyak semuanya. Hei pelayan. Ada apa perintah Tuan Muda? Siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman angin sekarang? Bisnis pengiriman ini terlalu kecil. Kami sudah menyerahkannya ke orang lain. Siapa namanya? Yang Yun Kai. Oh. Sekarang cabut agen yang bernama yang itu. Baik Tuan Muda. Yoimo. Kamu ngomong apa sih? Sungguh membuatku tertawa. Bahkan mencabut agen Pak Yang. Kamu pikir kamu siapa? Nak berbohong juga harus lihat situasi. Apa gunanya kamu pamer di sini? Siapa yang takut pada orang desa? Yoimo, kamu tidak punya kemampuan sudah cukup. Masih belajar berbohong sudah cukup. Kita makan tidak perlu pedulikan. Nenek Zeng, dengar kamu suka minum. Aku siapkan 1 botol Lafite 82 untukmu. Nanti soal tender. Semoga Anda. Wah, anggur Lafite tahun 82. Bos yang Anda benar-benar dermawan. Ayo kita bersulang, ayo. Halo. Manajer Su. Baru saja ingin menelepon Anda untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Ingin memberitahu Anda bahwa kualifikasi agen Anda dicabut. Apa yang terjadi, Bos Yang? Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang perpanjangan kontrak. Oh, kerjasama. Kerjasama itu pasti akan dilakukan. Tidak mengerti ya? Tidak mungkin bekerja sama dengan Anda lagi. Kontrak, nanti saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Apa Anda sudah gila, Yang Yun Kai? Besok saya akan mulai mengambil alih begitu saja. Anda tidak perlu mengajak saya minum, Anda terlalu sopan. Oke, tutup ya, tutup. Bos yang tadi mendengar telepon Anda. Anda berhasil membicarakan perpanjangan kontrak. Ya tentu saja berhasil. Ayo kita minum. Minum ayo, selamat bos yang, selamat bos yang. Terima kasih. Wah, Bos yang, semoga bisnis Anda lancar. Rezeki melimpah. Bos yang tidak bisa berpura-pura lagi. Jangan berpura-pura lagi. Kualifikasi agen Anda dicabut. Mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang? Dicabut kenapa? Saya punya uang, harta saya miliaran. Bagaimanapun juga lebih baik daripada Anda yang miskin. Bos yang, kualifikasi agen Anda dicabut. Sampah? Hal ini tidak mungkin. Berhubungan dengan Anda bagaimana mungkin? Dia menikah masuk keluarga Zeng selama 3 tahun. Bagaimana mungkin kenal orang dari grup Yo? Saya beritahu Anda ya, hal ini juga tidak ada hubungannya dengan dia. Saya punya banyak uang. Nanti minum dengan manajer Su 2 kali. Bukankah hak agen itu akan kembali? Bos yang, karena sudah tidak ada hak agen, maka masalah tender keluarga Zeng. Sepengetahuan saya, keluarga Zeng selalu hanya bekerja sama dengan orang yang punya kemampuan.
Ya sudah, tidak ada perantara. Tidak tahu bos yang mau kerjasama dengan keluarga Zeng pakai apa. Betul Pak Yang. Jangan-jangan kamu mau cari untung tanpa modal. Kalau tidak punya kemampuan, kamu juga tidak layak duduk di meja makan keluarga Zeng. Benar kan Nyonya Zeng? Betul sekali, kepala rumah tangga antarkan tamu. Kalian terlalu realistis Nenek Zeng. Semoga besok kamu langsung mati. Zeng Dui kamu itu. Keluarga Zeng tidak ada yang baik. Benar-benar gila, ayo kita makan. Jangan pedulikan dia. Yoimo, kamu si sampah, berani-beraninya menyentuh sumpitku. Sumpit ini sudah kotor. Yoimo, banyak sekali makanan, kamu masih kurang makan. Kamu harus rebutan makanan dengan Dui, kamu tidak boleh makan itu. Bibi cepat suruh Yoimo pergi. Melihatnya saja sudah mual. 3 tahun ini kami sudah memeliharamu. Saya sudah menikah ke keluarga Zeng selama 3 tahun. Baiklah, dulu juga satu keluarga. Saya tidak akan makan milik kalian, saya dan Zeng Dui. Sebelum bercerai saya akan memberikan hadiah kepada nenek. Hei kepala rumah tangga. Bawakan hadiah yang sudah saya siapkan. Keluarga kami Zeng tidak akan menerima hadiah sampahmu. Yoimo, jangan mempermalukan diri. Kamu yang miskin itu. Jangan bawa sampah ke rumah. Telepon untuk mengembalikan hadiahnya. Kalau kamu benar-benar ingin memberi hadiah kepada bibi kami, maka saya akan menyiapkan satu untukmu, agar tidak mempermalukan diri di sini. Apakah itu sampah, nanti kamu akan tahu. Hei, ada yang memberi hadiah. Baik, saya segera datang. Jangan-jangan hadiah sampah si sampah ini sudah sampai. Cepat sekali sampai, nanti suruh sepupu langsung buang. Ayo jangan pedulikan dia. Kita lanjut makan. Bibi, hadiah dari seseorang sudah sampai. Datang Zeng Peng. Ini hadiah dari siapa? Saya juga tidak tahu. Barusan ada Rolls-Royce datang di depan pintu. Katanya mau kasih hadiah untuk Nyonya Zeng. Kasih terus pergi. Wah tante, kayaknya ada orang penting yang kasih hadiah nih. Ya kayaknya Zeng Peng. Buka aja, lihat hadiahnya apa. Oke. Wah tante. Ada gelang giok. Kayaknya mahal banget nih. Ada yang ngerti nggak di sini? Bantu perkirain harganya berapa. Bu, biar saya yang lihat. Ini giok kualitas terbaik. Warnanya murni cerah dan halus. Nggak ada cacat sama sekali, harganya pasti nggak murah. Manajer Shen kasih tahu detailnya berapa harganya. Gelang ini bening dan transparan. Giok kualitas terbaik. Harganya puluhan juta. Apa? Nyonya Zeng, siapa yang kasih hadiah ini? Kayaknya dermawan banget nih. Nanti kenalin dong sama kita. Siapa tamu yang kasih hadiah ini? Tolong munculin biar kita kenal. Pasti ini dari orang yang ngejar Dui. Ya kayaknya Dui kita cantik banget. Orang yang suka sama Dui. Sampai ke luar negeri. Ya udah. Nggak bisa disembunyikan lagi. Saya ngomong aja ya. Yang Master Liu, apa ini dari kamu? Betul. Saya yang siapin hadiah ini dengan harga mahal. Supaya Nyonya setuju sama pernikahan kita. Dui ini gimana sih? Nyonya,
Saya datang hari ini, dengar Yoimo fitnah Dui Dui. Orang kayak gitu pantas sama Dui Dui nggak? Tolong setuju sama pernikahan saya dan Dui Dui. Wah, yang Master Liu suka sama dui-dui kita. Saya kira kamu datang buat tender. Minggir. Dui Dui, hari ini, saya mau minta semua orang jadi saksi. Kamu sama si sampah ini udah 3 tahun. Kamu udah cukup menderita, saya akan bikin kamu bahagia. Menikahlah sama saya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Kalian berdua sungguh tidak tahu malu. Sungguh tidak sabar ya. Saya belum bercerai. Pergi sana, bercerai itu hanya masalah waktu. Dui-dui, cepat terima lamaran Tuan Liu. Tuan Liu dan kamu adalah pasangan yang paling cocok. Aduh, Tuan Liu, cepatlah berdiri. Kenapa kamu melamarku di sini hari ini? Melamarku tanpa memberitahuku. Saya sengaja melamarmu di depan si pecundang ini. Pukul mukanya. Saya akan mempertimbangkannya lagi. Dui Dui, apalagi yang kamu pertimbangkan? Kalau kamu menikah denganku, apa yang kamu mau aku bisa berikan? Ini adalah cincin antik yang sangat berharga. Ayo aku pasangkan untukmu. Aduh, Tuan Liu. Masalah ini masih perlu dipikirkan lagi. Apalagi yang dipikirkan menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya sungguh membuatku terkesima. Kalian semua sungguh tidak tahu malu. Wah, Yoimo. Apakah kamu cemburu? Saya hanya tidak ingin berada di sini, melihat adegan yang menjijikan ini. Yoimo, apakah kamu iri? Dui Dui menikah denganmu. Kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Kamu bahkan tidak mampu menyewa MC pernikahan. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya tidak ingin dipengaruhi oleh kalian berdua yang tidak tahu malu. Nafsu makan saja. Dui Dui, hari ini, kamu harus menerima lamaranku di depan si pecundang ini. Baik, Tuan Liu, saya menerima lamaranmu. Setelah saya bercerai dengan Yoimo, saya akan segera menikah denganmu. Yoimo, kalau kamu punya kemampuan, kita tidak akan sampai seperti ini. Lihatlah cincin yang diberikan Tuan Liu. Lihatlah saat kita menikah dulu. Apa yang pernah kamu berikan padaku? Dui Dui, apa yang tidak bisa diberikan Yoimo, aku bisa memberikannya padamu. Ini adalah harta karun kota Tongcheng. Aku pasangkan untukmu. Kenakan. Baik, sungguh dua kebahagiaan sekaligus. Menurut yang saya ketahui, cincin harta karun kota Tongcheng. Seluruh kota hanya punya satu sedang dipamerkan. Jangan-jangan kamu mencurinya. Kamu ngerti apa? Benar, cincin itu. Bahkan pernah masuk berita. Tuan Liu, cincinmu ini palsu ya? Apa palsu-palsu kamu? Kamu ngomong apa sih? Tuan Liu ini sebenarnya gimana sih? Ini pasti penjual cincinnya. Dia menipu saya juga tidak tahu. Yoimo, meskipun cincin ini palsu. Kalau kamu kasih saya, apa kamu bahkan tidak kasih saya yang palsu? Zeng Dui Dui. Kalau kamu tidak selingkuh, saya bisa beli 10 untukmu. Tapi sekarang kamu tidak layak. Yoimo, kamu di sini lagi ngomong besar, saya kasih tahu. Hari ini, saya melamar Dui Dui, cuma mau kamu jadi saksi. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Yoimo, saya malah harus berterima kasih. Kamu si sampah sudah jaga Zeng Dui Dui selama 3 tahun. Oh iya, pernikahan kami. Mau mengundang kamu juga jadi saksi. Kamu tidak akan sampai ke pernikahan. Jangan-jangan kamu takut datang. Lihat saja wanita yang kamu cintai menikah dengan saya. Pasti sedih ya di hati. Yoimo, jangan-jangan kamu masih cinta sama saya. Tolong jangan berhayal lagi ya. Saya kasih tahu. Yoimo, kamu tidak pernah kasih Dui Dui kebahagiaan. Saya yang akan kasih.
Kami akan adakan pernikahan terbaik di gedung terbaik. Dan undang teman-teman terbaik semua datang. Zeng Dui, kamu kan mau masuk keluarga kaya. Sekarang keinginanmu terpenuhi. Iya. Tuan Liu jauh lebih kaya dari kamu. Baik. Maka saya akan biarkan kamu masuk keluarga kaya dulu. Lalu saya sendiri yang akan hancurkan. Selamat ya Nyonya Zeng. Menantu masa depanmu punya masa depan cerah. Apa ada Mener Shen kamu terlalu memuji? Zeng Dui, kamu sudah selesai makan. Sudah selesai ngapain? Kalau kamu sudah selesai, saya juga sudah kasih hadiah. Kalau begitu kita pergi ke kantor catatan sipil. Untuk bercerai tunggu dulu. Kamu bilang sudah memberikan hadiah. Di mana hadiahnya? Yang di tangan tante itu. Yoimo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Gelang ini bernilai jutaan. Beberapa keturunanmu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Kamu berani bilang gelang ini pemberianmu. Yoimo, jangan mempermalukan diri. Gelang ini jelas-jelas pemberian Tuan Liu. Dui ini orang yang kamu bawa. Sungguh mempermalukan keluarga Zeng. Ayo cepat pergi ke kantor catatan sipil. Aku tidak mau lagi jadi istri sampah seperti kamu. Tidak ingin melihatmu sedetik pun. 3 tahun ini baik atau buruk? Kita pernah menjadi satu keluarga. Gelang ini untukmu. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi, cepat pergi. Yoimo, setelah bercerai cepat pergi dari Tongcheng. Aku tidak ingin melihat sampah seperti kamu lagi. Aku juga tidak ingin melihat kalian semua lagi. Dui, aku akan menemanimu. Yoimo, kita naik BMW. Kamu tidak layak, lebih baik naik sepeda listrikmu. Kami akan menunggumu di kantor catatan sipil. Akhirnya bebas. Yoimo, aku ingatkan kamu. Setelah bercerai kamu akan jadi mantan menantu yang dibuang. Lebih memalukan dari menantu. Silakan katakan apa saja. Tenang Dui. Kedepannya kamu tidak akan melihat sampah ini lagi. Dia sekarang di blacklist di semua industri. Dia tidak bisa bertahan di sini. Ya, akhirnya aku bebas. Nanti pernikahan kita harus datang ya. Ingat datang ya. Itu tergantung kamu. Bisa bertahan sampai pernikahan. Aduh, aku lupa. Kamu sekarang tidak punya pekerjaan. Di Tongcheng kamu juga tidak bisa hidup. Dui, kita ke depannya. Akhirnya bisa bersama secara terbuka. Jahat? Kita cari tempat untuk menemani aku. Ayo sayang. Dui. Itu bukannya Yoimo ya? Kenapa dia datang ke hotel ini, buat melamar jadi pelayan? Ayo kita masuk lihat-lihat. Barusan di meja makan. Hotel dan restoran sudah memblokirnya, kenapa dia masih melamar ya? Ini jelas-jelas tidak menghargai keluarga kami. Kayaknya dia nggak percaya sama kekuatan saya. Tunggu sebentar, saya mau telepon dulu. Halo Xiao Yu. Nanti ada yang namanya Yoimo. Datang ke tempatmu buat melamar jadi pelayan. Kamu nanti usir dia keluar. Sudah saya kasih tahu. Sebentar lagi si sampah Yoimo bakal keluar. Wah, jaringanmu luas banget, kenal semua orang. Mereka cuma anak buah, suruh mereka kerja. Mereka malah harus berterima kasih sama saya. Ayo.
Kenapa si Yoimo ini belum keluar juga? Halo Xiao Yu. Pekerjaan yang saya kasih tadi sudah selesai belum? Kenapa kamu belum mengusirnya keluar? Fei Geng nggak ada yang melamar nih. Saya tanya beberapa teman mereka bilang nggak ada. Apa? Dia nggak datang buat melamar. Jangan-jangan dia datang buat menginap. Nggak mungkin satu malam di hotel ini mahal banget. Kartu-kartunya sudah saya ambil. Dari mana dia punya uang buat menginap di hotel bagus kayak gini? Oh, ayo kita lihat lagi. Selamat siang, mau menginap ya? Barusan ada nggak yang namanya Yoimo datang buat check-in? Maaf, privasi pribadi tidak bisa kami bocorkan. Xiao Yu keluar sekarang. Fei Go, jangan marah, ada apa? Cepat cek Yoimo. Apakah dia menginap di sini? Baik Vega. Cepat cek ada nggak yang namanya Yoimo menginap di sini. Baik. Yayoimo menginap di sini. Dui, yakin kamu sudah ambil kartu ban Yoimo? Selama 3 tahun kamu menikah dengannya, dia ada sembunyi uang nggak? Mungkin saja. Dia benar-benar berani ya. Tahu bahwa di kota ini, semua hotel bintang 5 milik keluarga saya. Dia masih nekat menginap di hotel bintang 5. Ada cara nggak buat bikin dia nggak bisa menginap di sini? Ini agak merepotkan. Tolong cek apakah Yoimo menginap semalam di sini. Mr. Yoimo sudah membayar untuk beberapa hari. Dia pasti mencuri dari uang belanja sebelumnya. Tidak menyangka dia mencuri sebanyak ini. Dia mencuri puluhan ribu setiap hari dari uang belanja. Mungkin Mr. Yoimo tinggal di suite presidensial. 7 hari totalnya 700.000. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu yakin? Ya, dia bahkan memberiku tip 10.000. Siapa yang menyuruhmu menerimanya? Uang tip itu sebenarnya uang keluarga Zeng. Apakah kamu tahu? Dui. Dari mana dia dapat uang itu? Dari belanja? Dia tidak mungkin bisa menghemat sebanyak itu. Dia sering membersihkan rumah bibiku. Rumah bibiku punya banyak barang antik. Mungkin dia mencuri beberapa dan menjualnya. Pasti begitu, cepat beritahu keluargamu. Minta mereka cek apakah ada yang hilang. Dia tinggal di kamar berapa? Dia tinggal di kamar 1010. Kamu kerja duduk. Hei, bagaimana kabarmu? Apakah kalian sudah bercerai? Mama cepat periksa apakah ada barang antik bibiku yang hilang. Yoimo si brengsek itu ternyata mencuri barang kita dan menjualnya. Apa? Yoimo si sampah itu mencuri barang bibi? Apa? Yoimo si sampah itu juga mencuri? Bagaimana bisa? Kenapa baru sekarang ketahuan si sampah ini? Mencuri barangku? Dui menemukan Yoimo menginap di hotel 10.000 semalam. Mungkin mencuri barangmu. Zempeng, cepat periksa apa yang hilang. Oke Bibi. Guci biru putih dinasti Ming masih ada. Botol sempit dinasti Qing juga masih ada. Patung tricolor dinasti Tang juga masih ada. Jade putih dinasti Yuan juga masih ada. Si sampah ini sebenarnya mencuri apa? Hei Zeng Peng, sudah ketemu belum? Apa yang hilang? Oh, Bibi sudah ketemu. Hilang kalung 500.000. Si sampah ini mencuri pun tidak becus. Barang antikku yang banyak lebih berharga dari kalung itu.
Yoimo, dari sekarang kamu adalah pencuri kalung. Kakak, bagaimana kita menangani ini? Ini tidak boleh bocor dulu. Kalau bocor, aib keluarga Zeng akan terungkap. Xiao Shen, kamu harus jaga rahasia keluarga Zeng ini ya. Tenang saja Nyonya Zeng. Baiklah, kamu suruh Dui Dui bawa si sampah itu kembali ke sini. Saya akan urus sendiri. Halo Dui Dui, sudah ketemu. Yoimo mencuri kalung berlian tante kamu. Makanya si brengsek ini bisa tinggal di hotel bintang 5. Bahkan di suite presiden, tante sangat marah. Cepat bawa si sampah itu pulang, baik Bu. Baiklah Yoimo, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Yoimo, kamu pencuri, buka pintunya. Siapa? Yoimo, buka pintunya, kamu pencuri. Yoimo, buka pintunya. Zeng Dui Dui, ada apa lagi? Kamu masih pura-pura tidak tahu di sini. Tante saya kehilangan kalung seharga 500.000. Apa kamu yang mencurinya? Kalau tidak, mana mungkin kamu punya uang untuk tinggal di hotel mewah seperti ini. Zeng Dui Dui, saya sama sekali tidak mengambil apapun dari keluarga Zeng, apalagi kalung yang kamu sebutkan itu. Pergi sana. Hei Yoimo. Mengapa kamu buru-buru menyuruhku pergi? Jangan-jangan di kamar ini ada wanita lain? Ada wanita atau tidak itu bukan urusanmu. Kita sudah bercerai. Baru saja bercerai, kamu sudah cari wanita lain. Itu pun pakai uang keluarga Zeng. Yoimo, kamu memang jago main. Zeng Dui Dui, kamu yang selingkuh malah bilang saya yang salah. Kamu segera pergi, kalau tidak saya panggil satpam. Kamu malah mau panggil satpam, tadinya ingin kasih kamu kesempatan. Tapi sepertinya tidak perlu lagi. Satpam, 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 satpam. Nona, ada apa? Aduh Mas Satpam, tolong periksa dia. Dia mencuri barang saya. Baik Pak, mohon bekerja sama untuk diperiksa. Saya tidak mengambil barangnya. Kamu tidak mencuri. Tapi kok bisa punya uang untuk tinggal di suite presiden? HM itu bukan urusanmu. Kalau kamu tidak mencuri, mengapa? Tidak berani diperiksa oleh Mas Satpam saya? Jangan-jangan kamu takut? Baik kalau tidak ketemu apa-apa. Hotel kalian ini jangan harap bisa terus buka. Tenang saja, cari Pak Satpam. Saya kenal manajer hotel kalian, Xiao Yu. Saya yakin dialah pencurinya. Hei Zeng Dui Dui, kamu tidak berhak masuk ke kamarku, keluar. Hei kamu. Gimana, ketemu nggak? Ternyata tidak ada apa-apa. Tapi seperti yang dikatakan Nona itu, kamu cuma menantu kok, bisa tinggal di suite presiden. Ketua Grup Tong Sin Yo. Kamu adalah ketua baru Grup Tong Sin. Kamu tahu kamu sudah membuat siapa marahkan. Maaf Pak Yo, saya salah, maaf. Pergi saja, saya tidak ingin berurusan denganmu. Tapi ingat baik-baik. Saya tidak ingin orang lain tahu identitas saya. Terima kasih Pak Yo, saya pasti tidak akan bilang siapa-siapa, saya pergi dulu. Gimana Pak Satpam, ketemu nggak si cantik? Kalau kamu tidak punya bukti, Satpam brengsek, bukti aja nggak bisa ketemu. Kamu? Saya tidak bisa menemukan bukti Yoimo mencuri. Oke, kalau begitu cek saja dia jual ke siapa. hei sayang, kamu datang. Gimana kalau malam ini kita menginap di hotel ini saja?
Kamu saja tidak bisa menyelesaikan Yoimo. Mau tidur sama saya? Yoimo, kamu bikin saya tidak bisa bersenang-senang malam ini. Saya pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Yu Yoimo begitu keluar hotel. Segera beritahu saya baik Vega. Hei Xiaolin. Setelah selesai kerja malam nonton film yuk. Hari ini Spider-Man tayang. Halo Vego, si brengsek Yoimo keluar. Dia mau kemana? Kayaknya ke arah grup Tongsin. Grup Tongsin. Dia mau ngapain ke sana? Kamu siapa ngapain di sini? Masuk ke ruang istirahat perusahaan kami. Sekretaris Wang. Bos Yo, Anda datang, bagaimana rencananya? Semuanya berjalan lancar. Anda sibuk saja. Oya panggilkan manajer Shen untuk saya baik. Manajer Shen, tebak siapa yang datang? Siapa Bos Yo? Bos Yo, siapa itu Bos Yo? Itu adalah CEO baru dari grup Tongsin kita. Dia bilang mau ketemu kamu. Bos Yo sudah datang ke perusahaan. Ya, dia ada di ruang istirahat perusahaan, bilang mau ketemu kamu. Mau ketemu aku, apa dia mau naikin jabatan aku? Bos Yo. Yoimo. Wah manajer Shen, wah manajer Shen, baru ketemu. Kok langsung nyembasi hadiah segitu besar? Aku nggak sanggup nerima. Maaf Bos Yo, mohon maafin aku atas ucapan aku sebelumnya. Aku ingat. Kayaknya kamu pernah bilang mau blacklist aku di semua perusahaan. Maaf Bos Yo, aku salah. Manajer Shen. Aku kayaknya ingat kamu pernah bilang di Tongcheng. Mau tutup semua jalan hidup aku. Sekarang aku atasan kamu. Aku mau nanya Bos Yo. Aku nggak tahu kalau orang selevel kamu bisa jadi menantu keluarga Zeng. Jadi menantu masuk. Bos Joe, aku salah, kamu pukul aku, marahin aku boleh. Tolong jangan pecat aku. Sekarang kamu baru minta maaf, ngapain aja tadi? Aku kasih tahu kamu sekarang jalan di Tongcheng. Sudah kamu tutup sendiri. Bos Yo, tolong maafin aku. Aku punya keluarga tua dan muda. Sudah, aku nggak mau dengar omong kosong kamu. Kalau nggak seluruh keluargamu akan hilang di sini. Aku nggak ngomong. Ingat identitasku. Jangan sampai orang kedua tahu, cepat pergi sana. Manajer Shen. Ngeburu-buru ngapain sih? Kamu ada apa? Aku lihat Yoimo masuk ke grup Tongsin. Aku datang nanya kamu, dia datang sini ngapain? Kenapa kamu cari aku? Oke. Kamu si menantu malu pencuri ternyata ada di sini. Kamu gila ya? Sini juga tempat yang bisa kamu masuk keluar seenaknya. Kamu berani ngomong begitu sama aku? Ini kan perusahaan manajer Zen kita. Yang harus pergi kan kamu. Siapa ini satpam, cepat usir dia. Aku sekretaris Wang. Aku Liu Defei dari grup Liu. Dulu kita pernah bertemu di rapat kerjasama. Tidak kenal orang ini. Cepat usir dia keluar. Sekretaris Wang, kalian pasti ditipu oleh Yoimo. Dia pencuri, dia mencuri kalung keluarga Zeng. Yang harus pergi adalah dia. Aduh, yang harus pergi adalah kamu.
Manajer Shen. Jangan-jangan dia jadi bodyguard sekretaris Wang. Tapi kamu bilang mau memutus jalannya. Dasar brengsek, kapan aku bilang begitu? Jangan pernah datang lagi ke perusahaan kami, cepat pergi. Yoimo. Jangan kira kamu jadi bodyguard sekretaris Wang. Kamu bisa senaknya aku kasih tahu. Aku akan membuatmu terjepit. Kamu bilang apa? Yoimo si sampah itu jadi bodyguard grup Tongsin. Pasti dia berlutut minta sama sekretaris Wang. Yoimo si sampah itu berlutut sama perempuan lain. 3 tahun menikah gak pernah berlutut sama aku. Zeng Dui gimana sih ngajarnya? 3 tahun ini istrinya sendiri gak pernah berlutut. Malah berlutut sama perempuan lain, benar-benar memelukin kilyarga Zeng. 3 tahun kamu bahkan gak jadi menantu yang baik. Sangat tidak berguna. Tante manajer Shen ini terlalu pelin-pelan. Kemarin bilang mau memutus jalannya. Hari ini malah jadi bodyguard. Kita harus putus hubungan sama dia. Kamu ngomong apa sih? Bisnis kita masih di tangan manajer Shen. Bagaimana bisa kita musuhi dia? Tante, aku salah. Tapi tante, kita juga gak bisa lihat Yoimo bangkit. Tentu saja gak boleh biarkan dia. Bukannya dia mencuri kalungku. Aku punya cara buat bikin dia hilang di Tongcheng. Tante memang bijaksana. Halo manajer Shen. Katanya Yoimo jadi bodyguard di grup Tongsin. Kemarin kamu bilang mau memutus jalannya. Bukannya kamu bilang mau menghabisi dia. Kasih aku penjelasan. Dasar nenek tua masih berani ngomong. Karena kalian aku kehilangan pekerjaan. Apa kehilangan pekerjaan, gimana bisa? Kamu ngomong apa sih manajer Shen? Tutup telepon. Ada apa sih? Barusan di telepon bilang, manajer Shen dipecat sama grup Tongsin. Pantas aja udah lama gak suka sama dia. Tapi Yoimo ini, siapa yang bakal ngurusin dia? Ini tuh masalah besar. Tante? Ini nggak bisa dibiarin aja. Yoimo si brengsek itu udah nyuri kalung kita yang harganya lebih dari 500.000. Kalau sampai ketahuan, malu banget. Iya bener. Tante, nama baik keluarga Zeng itu penting. Cariin Yoimo si brengsek itu. Aku ada caranya. Dui, menurut kamu tante ini ada cara apa ya? Aku nggak tahu. Dui, anak itu jago berantem. Gimana kalau aku ajak beberapa orang aja? Berani nyuri kalung tante. Pasti nggak bakal kita biarin. Mau bikin aku nggak enak gimana? Kamu si sampah masih berani datang. Kamu malah jadi bodyguard cewek lain. Zeng Dui. Mengingat kita pernah jadi suami istri. Aku selalu sabar sama kamu. Kalau kamu masih macam-macam. Jangan salahin aku kalau aku nggak kenal kamu lagi. Yoimo, jangan sok jagoan di sini. Kamu jadi bodyguardnya sekretaris Wang. Kita nggak bisa ngapain kamu ya. Yoimo. Aku nggak nyangka setelah kita cerai. Kamu malah ngemis jadi bodyguard cewek lain. Dignitas aja kamu nggak peduli HMPH. Dignitas waktu aku di keluarga Zeng. Kamu kasih aku dignitas nggak? Kamu yang mau cerai sama dia. Sekarang ngomong ini itu buat apa? Sekretaris Wang, kok kamu datang? Aku memang mau cerai sama pria ini. Tapi aku nggak nyangka. Sekretaris Presiden Grup Tongsin yang terhormat malah suka sama pria yang udah dibuang orang. Lucu banget. Ah, kamu. Kamu ambil pria aku, kamu malah mukul aku. Kamu masih berani ngomong sembarangan. Zeng Dui, kita udah cerai. Tolong jangan tantang batas kesabaranku lagi, oke?
Walaupun aku punya anjing yang sudah aku pelihara selama 3 tahun. Kalau aku tidak mau lagi aku tidak akan sembarangan memberikannya ke orang lain. Yoimo, aku perintahkan kamu. Sekarang juga pergi dari grup Tongsin. Jangan jadi bodyguard sekretaris Wang lagi. Kamu salah paham. Dia bukan bodyguardku. Dia anjing di sampingmu. Yoimo, aku perintahkan kamu segera kembali. Dia kasih kamu 200.000, aku kasih kamu 500.000 setahun. 500.000 mau merebut kamu? Terlalu naif. Walaupun ditambah 0 masih kurang. Apakah sampah ini layak 5 juta? Apakah sampah ini? Aku tidak peduli. Yoimo, aku beritahu kamu hari ini kamu harus mengundurkan diri. Kalau aku bilang tidak, Zeng Dui, apa yang bisa kamu lakukan? Baik Yoimo, kamu tunggu saja. Kamu sudah makan minum gratis di keluarga kami selama 3 tahun kamu di keluarga kami. Lalu jadi anjing wanita lain baik. Aku tidak akan menghancurkanmu, aku tidak pantas jadi keluarga Zeng. Zeng Dui, kamu yang selingkuh duluan lalu apa? Jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Aku sudah menemukan bukti kamu mencuri kalung keluarga kami. Kalau kamu tidak mau masuk penjara, suruh dia segera kembali jadi bodyguardku. Jadi bodyguardmu? Maaf Zeng Dui, aku tidak bisa melindungimu sambil melihat kamu pergi ke kamar dengan pria lain. Yoimo, bajingan kamu. Kalian berdua pasangan anjing, kalian tidak akan mati dengan baik. Non Wang, tenanglah, sepupuku tidak mengerti. Karena Yoimo sudah jadi orangmu, kami tidak akan mengejar lagi. Kak, kenapa kamu juga berpihak pada wanita ini? Dui, dia punya kerjasama kita, kamu mau kehilangan kerjasama itu? Non Wang, kalau kamu suka sampah ini, ambil saja. Tapi dia mencuri kalung keluarga kami ini tidak bisa diabaikan. Zeng Dui sembarangan menuduh orang. Tapi harus ada buktinya. Kamu punya bukti apa, tunjukkan saja. Baiklah, panggil si Hei. Siapa si Hei? Bos pasar gelap. Kalung yang dicuri Yoimo, pasti akhirnya dibeli si Hei. Lebih baik kita berikan saja padanya. Dia begitu kasihan. Begitu tidak bisa. Sepertinya ada yang merasa bersalah ya. Zeng Dui, kalau begitu panggil si Heige. Yoimo, kamu memang menarik. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati ya. Siapa yang mencuri kalungnya? Siapa yang tahu dalam hati? Dui, sudah lupakan saja. Dengar kata kakak sepupu. Sepertinya aku juga kenal bos pasar gelap. Kalau tidak aku akan telepon dia sekarang. Sekretaris Wang, jangan berisik. Tidak usah panggil, kalian pulang saja cepat. Pulang saja kakak sepupu. Kok aku merasa kamu hari ini aneh ya? Dia tidak aneh, dia merasa bersalah. Yoimo, kamu ngomong apa? Awalnya aku ingin memaafkanmu, kamu tidak terima kasih ya. Baik kalau kamu tidak memanggil Heige. Aku yang akan panggil. Panggil saja kalau kamu berani. Panggil apa, semua sibuk, bubar saja. Bubar saja. Nona Zeng, kakak sepupumu sepertinya ada niat jahat. Kakak sepupu, aku juga merasa ada yang tidak beres hari ini. Jujurlah padaku, kalung ini sebenarnya bagaimana? Tidak ada, tidak apa-apa. Halo Heige. Kalung itu sebenarnya siapa? Yang menjual padamu. Oh, itu anak sulung keluarga Zeng yang menjual padaku. Kamu bohong, Heigu, ini pasti palsu. Zeng Peng, kamu cepat sekali melupakan aku. Kamu yang mencuri dan menjual kalung padaku. Dan barang-barang lainnya kamu bohong. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jade itu dan patung Kuan Im. Kamu lupa. Jade dan patung Kuan Im. Bukan itu hadiah ulang tahun ibuku. Dui, kamu jangan percaya mereka. Kamu jangan percaya mereka. Kakak sepupu kamu memang hebat. Mencuri sendiri. Tidak ada. Apa buktimu bahwa aku yang mencuri? Kakak sepupu kamu lupa.
Jade dan patung Kuan Im itu bukan hadiah sembarangan. Sedikit orang yang tahu. Jangan-jangan itu ibumu yang jual. Baiklah Zheng Peng. Dasar bajingan kau malah menyalahkan ibuku. Hah, anjing menggigit anjing. Zheng Dui, kau bisa lapor polisi. Polisi akan memberimu keadilan. Ya lapor polisi. Dui, aku salah. Aku sedang bingung karena hutang judi. Kau maafkan aku. Sudahlah, lupakan saja. Terima kasih sepupu, kita harus bersatu melawan musuh. Jangan lupa musuh kita adalah Yoimo. Kau sudah begitu memalukan, bagaimana bisa balas dendam? Oh iya, Liu Defei sebentar lagi akan datang dengan mas kawin untuk melamar. Kita akan membuatnya menghadapinya. Benar, Liu Gongzi sebentar lagi datang. Yoimo, kali ini kau mati. Mr. Yo, kita pergi. Sekretaris Wang, kau pergi dulu. Aku masih ingin menonton pertunjukan ini. Ada apa telepon aku? Hah, kau masih menonton pertunjukan? Menonton pertunjukan monyetmu? Yoimo, sekretaris grup Tongsin tidak ada. Sekarang kau tidak ada bantuan. Bagus sekali. Mas kawin sudah sampai, oh baiklah. Hei Liu Gongzi, mas kawin sudah sampai. Dui, mas kawin sudah sampai di depan pintu. Ada 18 kotak, sedang diangkut ke dalam rumah. Dui, kali ini bertemu Liu Gongzi. Jauh lebih baik daripada si sampah itu. Benar, 18 kotak itu semua emas dan perak asli. Kau setuju saja. Aduh, ibu, aku sebenarnya bisa menikah dengan Bos Yo dari grup Tongsin. Orang besar seperti Bos Yo Liu Gongzi dia. Liu Gongzi kenapa? Keluarga dia jauh lebih kaya daripada kita. Jangan meremehkan. Dui, kau sudah hidup dengan si sampah itu selama 3 tahun. Liu Gongzi jauh lebih baik darinya. Dui, 18 kotak mas kawin ini sudah sampai di ruang tamu kalian. Ini baru mas kawin yang sebenarnya. Liu Gongzi ini apa? Bu, ini kontrak aku membeli 10 perusahaan. Nanti kalau Dui menikah dengan aku, semua ini miliknya. Mas Liu benar-benar dermawan ya. Wah, Mas Liu. Kalau begitu aku terima tawaranmu untuk Dui. Kita semua sudah jadi keluarga, harus saling membantu ya. Ayo cepat terima tawaran itu Dui. Wah, Mama. Dengan 10 perusahaan ini setahun bisa dapat beberapa miliar. 2 tahun bisa dapat belasan miliar. Wah, Dui, wah. Kamu benar-benar membanggakan Mama. Wacant, ini sih kecil saja, semua perusahaan, hasil investasi saya sendiri. Di sisi Mama masih menunggu saya, untuk mengambil alih grup Liu. Baiklah, aku lega Dui menikah denganmu. Zhou Yi, kamu tidak lihat betapa hebatnya Mas Liu bisa menyaingi. Tidak bisa menyaingi ya sudah, tidak usah menyaingi. Kamu tahu saja. Kalian sekarang sangat sombong ya. Sekarang bisa seenaknya sombong. Nanti matinya akan sangat mengenaskan. Ayo Dui tanda tangan di sini nanti. Kamu akan jadi nyonya dari 10 perusahaan ini. Mas Liu, mari kita masuk minum teh sambil tanda tangan. Ayo. Halo Sekretaris Wang. Kamu tahu keluarga Liu? Tahu dong, semua perusahaan keluarga Liu berada di bawah grup Tongsin. Artinya grup Tongsin adalah pemegang saham utama dari semua perusahaan keluarga Liu. Kalau begitu segera lakukan. Buat semua perusahaan yang dimiliki keluarga Liu menjadi berhutang. Wah, Bos Yo, kalau begitu kita juga akan rugi besar. Tidak apa-apa, kamu lakukan saja. Baiklah, saya segera mengurusnya. Ayo silakan. Ayo Dui.
Setelah tanda tangan kamu akan jadi milikku. Ayo. Dui-dui cepat tanda tangan, kenapa masih diam? Dui-dui cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan 10 perusahaan itu akan jadi milikmu. Baiklah, melihat kamu begitu tulus. Aku akan tanda tangan. Sebelum tanda tangan, tidak lihat dulu kondisi 10 perusahaan ini. Bagaimana keadaannya? Ada apa yang perlu dilihat? Dasar sampah tidak ngerti apa-apa. Kamu masih berani pulang, cepat pergi. Jangan ganggu urusan Dui-dui. Jangan pedulikan dia, cepat tanda tangan. Yoimo, kau pikir semua orang selemah dirimu? Bukankah kau ingin melihat kondisi 10 perusahaan ini? Maka aku akan membuatmu iri. Aduh Yoimo. Hari ini aku akan membuatmu tahu apa itu. Memalukan. Aduh, biar kau iri. Kenapa semua perusahaan ini punya utang? Utang apa? Bercanda ya. Kau lihat sendiri. Perusahaan yang kau berikan padanya semuanya punya utang. Liu Defei, kau hebat. Kau menikahi seorang wanita hanya untuk membayar utangmu. Ini tidak mungkin. Perusahaan-perusahaan ini seharusnya untung. Halo. Tuan Liu, semua perusahaan Anda punya utang. Dana sudah tidak bisa berputar lagi. Apa yang terjadi, berapa kekurangannya? 500 juta. 500 juta Zeng Dui-dui, kau baru saja menandatangani. Maka kau harus membayar 250 juta untuknya. Liu Defei, kau brengsek. Kau menikahiku hanya untuk membayar utangmu. Yoimo, kau sampah, kenapa tertawa? Apakah semua ini ulahmu? Dia tidak mungkin punya kemampuan itu. Liu Defei, apa maksudmu? Tidak Dui-dui, bukan begitu. Aku akan telepon ibuku punya uang. Halo ibu, cepat transfer 500 juta. Perusahaanku punya utang. Apa? Bangkrut tidak mungkin. Sebab sendiri. Ibu coba periksa lagi, jangan-jangan salah. Semua perusahaan keluarga Liu punya utang. Liu Defei, kau mempermainkanku. Kau mempermainkanku. Bukan, jangan ganggu aku. Sungguh pertunjukan yang bagus. Tapi aku sudah selesai menonton. Silakan lanjutkan. Yoimo, kau menertawakanku ya? Meski aku punya utang masih lebih baik darimu. Zeng Dui-dui, ingat kata-katamu. Nanti kamu akan memohon padaku. Aku jadi orang miskin. Aku harus bagaimana ini? Ibu, aku jadi orang miskin, kamu pergi sana. Kenapa aku bisa buta mata melihatmu? Zeng Dui-dui, semuanya karena kamu. Kalau aku tidak menikahimu, apa aku bisa sial begini? Bagus, anjing menggigit anjing, selamat tinggal. Kakak sepupu, buang dia keluar. Cepat pergi sana.
Aku Zeng Dui Dui, kenapa bisa sial begini? Pria yang kutemui tidak ada yang baik. Hei Dui Dui. Bibi, kamu harus menyelamatkanku. Karena Liu Defei, aku punya hutang miliaran. Ada kekuatan yang melawan keluarga kami. Ini bukan kebetulan. Apa ada orang yang ingin mencelakai keluarga kami? Bibi, maksudmu ada orang yang ingin mencelakai kami? Benar? Kita harus memegang erat grup Tongxin sebagai penyelamat. Grup Tongxin. Bos Yao sedang minum teh di sini. Manajer Zhang dipecat. Jabatannya masih kosong, lihat. Ya, ini saja. Ya, benar. Aku baru saja mengambil alih perusahaan, banyak hal yang tidak bisa kuhandle. Kamu carikan aku wakil direktur untuk membantu. Bos Yao, bagaimana dengan manajer Tandali dari Departemen Bisnis? Dia sudah di perusahaan selama 10 tahun. Berpengalaman. Baik, dia saja. Ya baik. Hei Yoimo. Sekarang kamu jadi bodyguard di grup Tongxin. Apa kamu tahu Bos Yao itu? Kapan dia ada di perusahaan? Zeng Dui Dui tanpa Tuan Liu. Kenapa malah mengincar Bos Yao? Levelmu apa? Kamu sendiri tidak sadar ya? Yoimo, aku beritahu kamu. Kamu awasi baik-baik pergerakan Bos Yao. Kalau ada kabar langsung beritahu aku. Zeng Dui Dui, kamu benar-benar aneh. Kita sudah cerai dan kamu yang selingkuh. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Yoimo, kamu jangan lupa budi. Kamu akan gratis di keluarga kami selama 3 tahun. Ini yang kamu berutang padaku. Bos Tan, Bos Yao yang baru itu. Kamu kenal dia? Oh, kamu bilang Bos Yao itu ya? Aku belum pernah ketemu dia. Aku sudah 10 tahun di grup Tongxin. Dia bisa saingan sama aku. Aku nanti juga bakal turunin dia. Wah, Bos Tan, kamu memang jago ya? Sekretaris Wang. Bos Yao. Tolong ambilkan proyek Taman Tongcheng untukku. Baik, Bos Yao. Bos Yao. Proyek ini selalu ditangani oleh Tandali. Tidak perlu, aku yang akan tentukan sendiri. Lalu keluarga Huang dan keluarga Zeng pilih yang mana? Suruh mereka bawa proposalnya. Aku punya keputusan sendiri. Baik, Bos Yao. Halo Zeng Dui Dui. Proyek Taman Tongcheng, aku akan pastikan kamu dapat kerjasamanya. Mulai sekarang kita sudah tidak ada utang piutang lagi. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Kamu gila ya? Tentu saja aku tahu aku bisa dapat kontrak, ada hubungannya sama kamu. Halo. Kakak sepupu. Kakak sepupu, kamu juga datang. Kenapa aku tidak boleh datang? Aku kasih tahu, aku dan Bos Tan sudah sepakat untuk kerjasama ini. Bos Tan sudah tidak bertanggung jawab atas proyek ini.
Kamu tidak tahu ya apa? Tidak mungkin dia jelas-jelas bilang sama aku. Gimana kakak sepupu trik licikmu tidak berhasil ya? Jangan kira karena ada tante aku tidak berani mukul kamu. Aku kasih tahu nanti juga aku robek mulutmu. Kamu? Sekretaris Wang. Selamat siang Bos Yo bilang proyek ini akan dikerjakan oleh keluarga Zeng. Sudah tahu kan kehebatanku? Kenapa Sekretaris Wang tolong Bos Yo pertimbangkan lagi? Maaf silakan pulang saja. Ting. Sekretaris Wang boleh aku ketemu Bos Yo? Maaf Bos Yo tidak menerima tamu. Seperti Bos Yo pasti sibuk sekali. Kalau begitu Sekretaris Wang aku pulang dulu. Hei Bos Tan. Hei Zeng Dui. Bos Tan soal proyek itu. Berhasil kita dapatkan berkat kamu. Kita dapat proyek ini. Ia terima kasih sudah membela saya di depan Bos Yo. Jadi kita bisa dapat proyek ini. Ah gampang-gampang ayo. Aku traktir makan. Yo Yimo. Jangan-jangan kamu Bos Yo. Gimana menurutmu? Non Huang, kenapa kamu belum pergi? Oh saya cuma pengen ketemu Bos Yo. Berharap bisa pertimbangkan lagi perusahaan kami. Tadi kan sudah saya bilang ya soal proyek ini. Non Huang, maaf ya. Bukan karena performa kalian kurang bagus. Tapi karena alasan pribadi saya. Jadi saya tidak memberikan proyek ini ke kalian. Gini aja saya traktir makan. Sebagai tanda permintaan maaf. Gak apa-apa sudah bilang begitu. Saya menghargai pilihanmu. Yuk kita pergi. Bos Yo Bos berencana membeli restoran ini untuk dijadikan kantin pribadi Anda. Kebetulan hari ini juga mengajak Non Huang makan. Coba rasakan bagaimana masakan kita. Saya sudah terbiasa makan sederhana. Tapi mengajak Non Huang makan di sini juga cocok. Kalau gitu kita pesannya pelayan. Bos Tan memang jeli pilihannya. Memilih tempat makan dengan suasana terbaik di Tongcheng. Dui makan saja sepuasnya. Saya yang traktir beneran loh. Kalau gitu saya gak sungkan ya. Si rakus nanti makan banyak-banyak. Jaga stamina ya. Nanti malam saya yang atur kamu. Hei Dui. Bukan suami sampahmu itu ya. Dia mana punya uang buat makan di tempat begini. Si sampah ini, berani-beraninya makan di tempat mewah begini. Dulu sama saya juga gak pernah kelihatan punya uang. Yo Yimo kamu punya uang makan di sini. Saya mau makan di mana? Gak perlu lapor ke kamu kan malah kamu. Waktu tanda kontrak. Masih janji makan sama pria lain. Kamu masih berani tanya aku. Bos Tan bantu aku dapatkan proyek ini. Tentu saja aku harus traktir Bos Tan makan enak. Kamu juga janji sama cewek lain. Lagi pula itu sepupuku. Zeng Dui, proyek ini jelas-jelas aku kasihan sama kamu apa kamu? Aku. Ini karena Dui aku bantu dia dapatkan kontrak ini. Kamu si sampah bisa bantu apa? Jelas-jelas itu sepupuku. Kamu suka sama si sampah ini. Masih bayarin dia makan di tempat mewah ini. Zeng Dui, aku gak mau dengar omonganmu. Cepat bawa si tajir kamu. Pergi dari pandanganku. Aku si tajir gimana? Dui tempat ini bagus. Nanti kita duduk di sini.
Yoimo, kamu duduk di samping sana. Aku dan Bos Tan mau duduk di sini, nggak boleh. Suruh kamu pindah gimana? Aku bilang gak mau pindah, jangan keterlaluan. Kalian berani sekali. Dia itu bodyguard baru yang baru diangkat di grup Tongsin. Aku tahu. Ketua baru sedang cari bodyguard. Nggak nyangka ketemu mantan suami Zeng Dui-Dui. Betul, meski si sampah ini nggak bisa apa-apa. Tapi tenaganya kuat buat berantem. Pilih dia jadi bodyguard. Tepat sekali. Kalian tahu apa? Kalau masih ngomong sembarangan bikin kalian susah. Sekretaris Wang, terima kasih sudah mempekerjakan aku jadi bodyguard. Si sampah, karena Sekretaris Wang mempekerjakan kamu. Aku nggak akan menuntut lagi. Sekretaris Wang hari ini, makan sepuasnya, aku yang traktir. Tapi si sampah ini nggak usah. Ayo pergi. Bos Tan, karena dia orangnya Sekretaris Wang, bagaimana kalau Sekretaris Wang makan di sini boleh? Tapi si sampah ini nggak boleh. Sekretaris Wang makan di sini, sudah sangat menghormati aku. Orang selevel Anda makan di sini. Bukannya malah mempermalukan aku. Di dalam sudah siap ruangan VIP, silakan. Pak, bisnis begini caranya. Tuan Yo, lihat. Aku Yoimo gak bakal ngasih barang yang udah aku pilih. Lu bodyguard kampungan ngapain ikut campur? Bos Tan, lihat deh bos, lihat aja gimana. Paling kita grup Tongsin. Ganti aja pesen di resto lain. Jangan dong Bos Tan, Sekretaris Wang. Kalau lu gak dengerin ya jangan salahin aku. Bos Tan, kayaknya gak baik deh lu gituin. Lagian dia kan sekretarisnya Bos Yo. Dui-Dui. Gak usah takut, dia cuma tukang bersih-bersih. Hari ini, aku bakal bales dendam buat lu. Lu mau gimana? Lu percaya gak kalau aku bakal usir lu? Buset bos, lu juga rasis ya? Gimana lagi, aku juga cari makan. Mr. Yo, Miss Huang, mending kita pergi aja. Resto jelek begini gak worth it. Gimana sekarang, udah saatnya lu pada minggat. Zhang Tianbao punya puluhan resto chain di Tongcheng. Sama Shang Hiju. Semua itu punya lu ya? Wah, lu tahu banyak juga ya. Tapi nanti gak lagi. Maksud lu apa? Gak ada. Lu percaya gak kalau aku bakal buang lu? Buang aja. Butler yang master. Ada apa yang bisa saya bantu? Aku mau lu langsung beli Shang Hiju sekarang juga. Baik yang master. Waduh, Bos Tan ini. Zhang bos, gak usah takut sama dia. Dia cuma bisa ngomong doang. Emang beneran apa cuma ngomong? Nanti juga lu pada tahu. Masa sih dia bisa beli Shang Hiju? Udah gak usah jadi bodyguard dong? Bener. Lu bodyguard kampungan ngapain sok-sokan? Aduh Bos Tan, aku udah lapar nih. Jangan lama-lama deh sama dia. Laper, ayo aku ajak lu pesen makanan. Zhang Bos, serahkan aja ke sini. Tunang aja, serahkan ke aku. Ayo silakan masuk, ayo. Zeng Dui-Dui, suatu hari nanti aku bakal bikin lu berlutut minta maaf. Zhang, kamu sudah menyinggung orang besar siapa? Shang Heju sekarang sudah menjadi milik grup Tongsin. Kamu bukan bos lagi, segera pergi dari sini. Apa aku adalah bos di sini? Aku juga salah satu pemegang saham. Saham kecilmu itu tidak ada artinya. Kamu sudah aku gantikan. Ada bos baru yang akan menjabat, bagaimana mungkin? Dengan alasan apa kamu menggantikanku? Hei! Bos. Oh tidak, kamu sekarang bukan bos restoran lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kamu sudah menyinggung bos baru kami, Bos Yo. Bos Yo. Bukankah dia bodyguardmu? Siapa aku? Tidak penting. Yang penting kamu suka menindas yang lemah.
Pantas saja mendapat nasib seperti ini. Bos Yo, aku salah. Aku tidak tahu siapa dirimu. Maafkan aku Bos Yo, maafkan aku. Ingin aku memaafkanmu bukan tidak bisa. Baik Bos Yo, apapun yang kamu katakan aku setuju. Mereka membuatku mual. Aku ingin kamu membersihkan tempat ini bisa tidak? Bisa Bos Yo, aku akan mengusir mereka sekarang. Silakan. Dui-dui ruangan mewah ini. Aku habiskan 50.000 untuk memesannya. Wah Bos Tan, kita hanya makan saja. Tidak perlu mewah-mewah. Ah, hanya 50.000 saja. Jumlah kecil. Bos Tan pantas menjadi wakil presiden grup Tongsin. Benar-benar kaya raya. Tergantung dengan siapa kita makan. Tapi makan dengan wanita cantik sepertimu. Aku sama sekali tidak merasa sayang. Bos Tan, kali ini berkatmu. Keluarga Zeng berhasil mendapatkan kerjasama ini. Keluarga Zeng punya hadiah untukmu. Wah Dui-dui, kamu terlalu baik. Bos Tan, ini memang hakmu. Tandali, kamu sekarang segera pergi dari sini. Zhang Tianbao, kamu gila ya? Yang aku maksud sekarang restoran sudah bersih. Kalian berdua pergi dari sini apa? Bersihkan tempat ini, aku kasih tahu. Ruangan ini aku sewa dengan harga mahal. Kamu malah mengusirku. Siapa yang berani menentang Bos Yo? Bos Yo. Benar, CEO baru dari grup Tongsin Bos Yo. Bagaimana mungkin? Hal kecil seperti ini mana mungkin dia urus? Kamu sudah membuatnya marah, dia pasti akan urus, kamu masih tidak tahu diri. Tunggu saja, kamu sudah membuatnya marah. Maksudmu, CEO baru grup Tongsin adalah Yo Yimo. Bos Tan, bukankah kamu hebat? Kamu adalah Bos Yo. Baru sekarang tahu. Terlambat. Dia Bos Yo, mana mungkin. Dia cuma sampah yang hidup dari wanita. Jangan bilang lagi Bos Yo, maaf. Bukan aku. Dia yang menggoda aku, maaf Bos Yo. Ampuni aku, ampunilah aku. Tandali urusan kalian berdua. Aku tidak punya waktu untuk mengurus. Aku sarankan kamu kembali ke perusahaan. Cepat kembalikan uang perusahaan yang kamu pakai. Baik, aku akan segera kembali. Bagaimana Zeng Dui-dui? Ini pria kaya palsu yang kamu incar. Dan aku adalah pria kaya sejati yang kamu lewatkan. Yimo, benarkah ini kamu benar Bos Yo? Kenapa tidak bilang dari dulu? Bilang dari dulu kamu akan percaya. Bukankah kamu ingin mencari Bos Yo? Ayo, ini aku. Biar aku lihat bagaimana kamu menggunakan siasat kecantikanmu. Lihat bagaimana kamu menggoda aku. Yimo, aku salah. Perceraian itu semua karena tekanan dari tante. Memaksa kamu. Kamu dan Tuan Liu diranjang, kamu dan Tuan Hua diranjang, itu juga paksaan. Yimo, aku salah. Kamu tidak salah. Kamu menyembunyikan identitasmu di keluarga kami selama bertahun-tahun. Kamu diperlakukan tidak adil, tidak menunjukkan identitasmu. Kamu tidak salah. Zeng Dui-dui, kamu masih berkelit. Kamu membuatku malu. Dan membuatku minta maaf di depan semua orang. Coba tanya mana ada pria yang bisa menerima penghinaan sebesar ini. 1 hari jadi suami istri, 100 hari jadi keluarga. Kamu ingat kita sudah jadi suami istri selama 3 tahun. Tolong maafkan aku. Zeng Dui-dui, mulai sekarang kita putus hubungan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Terima kasih, kamu orang pertama yang mau percaya padaku. Tidak apa-apa, kamu benar-benar bos grup Tongsin Yo. Aku kira Bos Yo seumuran dengan kakekku.
Tidak menyangka aku masih muda dan tampan kan? Yoimo dasar bajingan, ternyata kamu cerai dengan aku. Karena orang ini ya? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yoimo, kamu malah melindunginya. Kamu bilang kamu suka dia ya? Ya, aku memang suka dia. Ada masalah. Kamu? Nona Huang ini sangat sopan dan bijaksana. Siapa yang tidak suka? Zeng Dui. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Aku suka siapa. Tidak usah kamu urus. Yoimo, keluarga kami sudah menghidupimu selama 3 tahun. Kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Semuanya salahmu si pengecut ini. Zeng Dui, kamu mau apa sebenarnya? Yoimo, siapkan 50 juta, temui aku di hotel. 50 juta, kenapa aku harus memberimu? Ini terakhir kalinya aku mencarimu. Kalau kamu tidak datang, wanita ini tidak akan baik-baik saja. Nona Huang, maaf. Apa yang kamu katakan tadi benar. Benar. Di dunia ini, tidak ada pria yang bisa lolos dari genggamanku. "206 ini kamarnya. Saatnya mengakhiri ini." Zeng Dui, kamu mau apa? Kita sudah menikah 3 tahun. Tidak pernah kusentuh. Apakah kamu benar-benar tidak mau? Zeng Dui, aku tidak tertarik padamu. Sekarang aku akhirnya tahu. Semua keahlianmu dalam menipuku. Uangnya sudah dibawa. Di kartu ada 50 juta mulai sekarang. Kita tidak saling berhutang. Yimo, kamu benar-benar tega ya? Zeng Dui, apakah aku yang kejam? Atau kamu yang kejam? Aku sudah muak denganmu. Dan juga muak dengan keluarga Zengmu. Kalau saja kamu memberitahuku identitas aslimu, bagaimana mungkin aku akan merendahkan diri untuk meminta bantuan orang lain? Mengapa kamu menipuku? Apa yang kamu katakan? Katakan aku adalah CEO grup Tongsin. Aku hanyalah seorang kurir. Atau aku seorang CEO, apa bedanya? Aku tetap suamimu. Aku salah, Yimo. Kumohon maafkan aku. Sudahlah Zeng Dui, mulai sekarang kita tidak punya hubungan lagi. Yo Yimo. Kalau kamu pergi, setidaknya temani aku minum segelas ini. Minumlah. Baik, aku akan menemanimu minum. Zeng Dui, kamu.
Katakan berapa uang yang kamu mau. Kamu anggap aku sebagai apa? Aku tidak bisa mengecewakan Nona Huang, jadi hanya bisa memberimu uang. Aku tidak mau uang, aku mau kamu. Aku mau kita rujuk. Tidak mungkin. Berapapun uang yang kamu mau aku akan setujui. Aku kasih kamu 1 hari untuk memikirkan. Yoimo, akhirnya aku akan mendapatkanmu, uang ini bukan apa-apa. Yang aku mau adalah seluruh grup Tongsin. Yimo, kamu datang. Semuanya sudah selesai. Berarti kita bisa bersama. Ya. Kamu adalah wanita pertama yang benar-benar aku cintai. Suamiku, kenapa kamu di sini? Yimo, ini bagaimana? Apa yang bagaimana? Yoimo adalah suamiku. Jangan kira karena suamiku kaya kamu bisa mendekat. Zeng Dui, apa sebenarnya yang kamu mau? Kamu mau uang berapa, aku akan memberimu Yimo. Aku tidak mau uang, aku mau kamu menjadi ayah anakku. Aku mau rujuk. Zeng Dui, apa sebenarnya yang kamu mau? Kamu mau uang berapa, aku akan memberimu. Yimo, aku tidak mau uang. Aku mau kamu menjadi ayah anakku, aku hamil. Aku mau rujuk. Yimo hamil. Apa yang sebenarnya terjadi? Hamil. Zeng Dui, apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu langsung hamil. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku tahu anak ini anakku atau bukan? Aduh, kamu menyebalkan. Apakah anakmu atau bukan, kamu tidak tahu ya malam itu? Bukan begitu katanya. Yoyimo tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini. Kamu jelaskan. Maaf aku mengecewakanmu. Kenapa tidak ngerti? Aku dan Yimo sudah baikan kamu. Kedepannya jangan coba-coba ikut campur keluarga kami. Non Huang. Zeng Dui, apa yang sebenarnya kamu mau? Tidak mau apa-apa, aku bisa tidak punya suami. Tapi aku tidak mau anakku tidak punya ayah. Kalau kamu tidak percaya, bisa tunggu anak kita lahir dulu baru tes DNA. Lihat apakah itu anakmu. Baik, aku akan temani sampai akhir. Kalau anak itu anakku, kamu dan anak, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Kalau anak itu bukan anakku, apa konsekuensinya kamu tahu? Halo Dr. Liu. Uangnya sudah aku transfer, hal yang aku minta. Kamu harus selesaikan dengan baik. Tunang saja Nona Zhang. Suami kamu tanya dokter dulu hasilnya sudah keluar belum?
Dokter, hasilnya sudah keluar belum? Dokter, aku Zeng Dui cepat bilang aku hamil tidak. Oh Nona Zeng, hasil pemeriksaan sudah keluar. Kamu memang hamil apa? Benarkah? Tentu benar, suami kamu akan jadi ayah. Suami kita punya anak. Kita rujuk lagi ya. Tidak mungkin biarkan anak lahir tanpa ayah. Jangan buru-buru, tunggu anak lahir dulu. Tes DNA dulu baru kita bicara. Suami kamu pulang. Dokter bilang kamu gimana akhir-akhir ini? Aku hari ini periksa kehamilan. Dokter bilang tidak apa-apa. Anak masih kecil. Bagus kalau tidak apa-apa. Sayang, lihat kita selalu tinggal di keluarga Zeng. Rumah ini terlalu kecil. Nanti kalau anak lahir tidak akan nyaman. Aku ingin beli rumah lagi. Kamu mau beli ya beli saja. Ada proyek properti yang bekerja sama dengan grup Tongsin. Kamu pergi lihat rumahnya. Terima kasih sayang. Aku akan pergi dinas sebentar. Tapi jangan khawatir. Aku akan suruh pengasuh merawat kalian. Baiklah. Anak-anak, kamu hanya tahu anak. Kamu tidak kasih aku kesempatan mana ada anak. Semuanya tidak bisa kembali. Di sini cukup bagus. Ada gunung, ada air, lingkungannya indah. Kamu kasih aku banyak penjelasan, baiklah. Halo cantik, aku desainer proyek ini. Nama saya Chen Tian. Nama saya Zeng Dui, panggil saja Dui. Kamu adalah Zeng Dui, wanita tercantik di Tongcheng. Wah, memang tidak salah. Kenapa menikah dengan You Yimo? Terlalu memuji, kamu kenal suami saya. Sebelumnya pernah makan bersama You Yimo. Di kalangan anak kaya siapa yang tidak kenal dia? Kalangan anak kaya. Apakah dia juga anak kaya? Putra Chen tidak tahu kamu putra keluarga mana. Keluarga Chen, keluarga teratas, dari 3 keluarga besar di Tongcheng. Ini lebih kaya dari grup Tongsin. Sungguh langit tidak mengecewakan You Yimo. Kamu tidak acuh padaku. Banyak pria yang mencintaiku. Dui, kalau tidak keberatan. Aku ajak kamu lihat rumah termahal di sini. Yaitu rumah yang aku desain. Baiklah. Ayo pergi. Dui ini dapur. Ini ruang tamu, mari lihat ke dalam. Dui, lihat tempat tidurnya sangat lembut. Ayo coba rasakan. Bagus sekali. Benar cukup lembut. Mau coba lagi? Yang lebih seru. Suamiku, bukankah kamu sedang dinas luar? Kamu pantas menyebutnya suami. Apa urusanmu pergi dari sini? Suami, kenapa kamu datang? Zeng Dui, aku seharusnya tidak datang ke sini. Mengganggu urusan baik kalian. Suami tidak seperti ini. Dia yang memaksaku.
Kenapa kamu menuduh sembarangan? Sudah cukup, apalagi yang kamu cari-cari alasan di sini. Trikmu sudah terbongkar. Kamu pikir aku benar-benar pergi dinas luar? Kamu mengikutiku. Kakak sepupu trik menjijikkanmu sudah aku ketahui sejak lama. Jadi sebelum Yimo pergi ke hotel, Yimo, kakak sepupuku selalu suka menggunakan trik-trik kotor. Kalau kamu besok pergi ke hotel, dia pasti akan mencari cara untuk tidur denganmu. Aku tidak mau, dia bisa apa? Aduh, kamu sudah menikah dengannya 3 tahun belum juga mengenalnya. Ini. Aku memang tidak terlalu mengenalnya. Selama ini aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Malu-maluin ya. Kalau kamu tidak mau, dia akan menggunakan obat bius. Ah, tidak mungkin. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Besok sebelum kamu masuk hotel, makan ini dulu. Obat biusnya tidak akan berpengaruh padamu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu sampai membiarkanmu pergi ke hotel. Bukan, aku hanya tidak percaya. Zheng Dui sampai melakukan hal seperti ini. Wajar saja setelah minum langsung pingsan. Dan tidak ada reaksi sama sekali. Bagus kamu ini. Dibongkar oleh kalian berdua yang tidak berguna. Hah, tapi? Tidak apa-apa. Aku juga tidak membutuhkanmu lagi. Ini adalah Tuan Chen, ketua dari 3 keluarga besar di Tongcheng. Usahanya jauh lebih besar dari grup Tongxin. Zheng Dui, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Meskipun dia adalah Tuan Chen dari keluarga Chen, kamu pikir dia akan mau padamu? Aku yakin orang sepertimu. Dia hanya akan menganggapmu sebagai mainan. Kamu setuju kan, Tuan Chen? Ya. Bukan. Apalagi dia sama sekali bukan tuan muda keluarga Chen. Apa tidak mungkin? Bagaimana mungkin? Jangan bicara sembarangan. Kakak sepupu, kau pikir tuan muda keluarga Chen akan datang ke proyek kerjasama grup Tongxin untuk menjual rumah? Dia itu seorang desainer, semua kompleks perumahan ini adalah rancangannya. Bukankah dia bisa datang untuk merasakan kehidupan? Zheng Dui, jangan menipu diri sendiri lagi. Kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya padanya. Tuan muda Chen, cepat beritahu dia siapa dirimu. Cepat beritahunya. Ayo katakan. Aku bukan tuan muda keluarga Chen, aku baru saja membohongimu. Bos Yo, aku hanya bingung sesaat. Aku mendengar kalian sudah bercerai. Dan dia begitu seksi. Aku membohonginya. Apa kau? Pembohong sialan. Yimo, demi hubungan kita sebagai suami istri selama ini, kau maafkan aku ya? Lagi pakai acting ini. Air mata buaya Zheng Dui kau. Saat ini di hatiku, sudah tidak ada sedikit pun rasa percaya padamu. Yimo, kau tidak melihat muka biksu, setidaknya lihatlah muka Buddha. Kita sehari menjadi suami istri, 100 hari menjadi kasih sayang. Jangan bicara soal suami istri denganku. Berapa banyak topi hijau yang kau berikan padaku, apakah kau pernah menghitungnya? Yimo, bagaimana kalau begini, kau nikahi aku? Lalu kau bisa memberi aku berapapun topi hijau. Zheng Dui, kau benar-benar menjijikan sampai ke ubun-ubun. Yimo, berikan aku jalan hidup. Aku mohon padamu. Membuatmu tetap hidup. Dulu saat kau dan keluarga Zheng kalian, pernahkah memikirkanku memberikanku jalan hidup? Yimo, Keluarga Zheng kalian tidak akan ada lagi. Dan kau pasti akan kesepian hingga tua. Yimo.